Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada. Kita sangat bersyukur karena pada hari ini kembali dipertemukan dalam Sapaan Teduh GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari saudaraku terlebih dahulu kita mohon pertolongan Tuhan agar kita diberikan hikmat kebijaksanaan untuk mampu mengerti akan firman-Nya dan juga mampu melakukannya dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Allah Bapa kami, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, atas segala kebaikan-Mu yang tetap boleh kami rasakan hingga saat ini, yang mana kami tetap diperkenankan untuk menjalani hari ini, diperkenankan untuk beraktivitas. Maka sebelum kami lakukan segala sesuatunya Tuhan, kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu, agar firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan, juga penuntun dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, Roh Kudus yang berkuasa atas setiap kami, yang memberikan kami hikmat kebijaksanaan untuk mampu mengerti firman-Mu, dan juga melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami semua sudah siap mendengarkannya, di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Ya, saudaraku yang terkasih, adapun yang menjadi sapaan teduh kita pada hari ini diambil dari kitab Roma 8 ayat 18. Roma 8 ayat 18, firman Tuhan berkata kepada kita, "Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita." Ya, demikianlah yang menjadi firman Tuhan, sapaan teduh bagi kita. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini adalah sebuah peribahasa yang sering sekali kita dengar pastinya. Yang artinya adalah apabila kita ingin mendapatkan kesenangan atau mendapatkan keberhasilan di kemudian hari, maka kita haruslah berani bersusah payah terlebih dahulu. Seperti peribahasa ini saudaraku, demikianlah bagian dari setiap proses kehidupan kita. Bahwa hidup ini tidak selamanya mengalami senang, mengalami sukses atau berlimpah. Namun ada kalanya kita akan mendapat kesusahan, mendapat penderitaan, ada pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kita. Tapi yakinlah selama kita tetap kuat bertahan, tetap sabar dan mau berjuang, pasti semua akan menjadi baik adanya. Lebih dari peribahasa yang kami sampaikan tadi, firman Tuhan pada hari ini kitab Roma 8 ayat 18 memberi kita pengertian dan kekuatan dalam kita menjalani kehidupan ini, terkhusus ketika kita menghadapi penderitaan dan pergumulan kehidupan. Ya, kitab Roma 8 ayat 18 memberi kita cara pandang yang dapat membantu kita di saat-saat penderitaan. Tidak bisa dipungkiri, saudaraku yang terkasih, penderitaan hidup yang terjadi dalam dunia ini sering sekali membuat iman kita menjadi lemah. Kita mulai meragukan kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mulai berpikir, apakah tangan Tuhan kurang panjang untuk memberkatiku? Atau telinga Tuhan kurang tajam mendengar setiap doa-doaku? Bahkan ada juga di antara kita yang punya pikiran, apakah Tuhan sudah mulai bosan denganku? Sudah mulai bosan dengan permohonan-permohonanku? Ya, tidak jarang ada di antara kita ini yang mulai lemah iman karena kesulitan dan penderitaan-penderitaan yang tidak kunjung berhenti atau tidak kunjung hilang dari kehidupannya. Jika kita menghadapi persoalan ini dalam kehidupan kita, apakah yang kemudian kita perbuat? Menjadi lemah atau tetap percaya kepada Tuhan yang menjadi pengharapan dan juga kekuatan kita dalam menjalani kehidupan ini? Kepada jemaat Roma, ya sesuai dengan teks kita, yang juga pada saat itu sedang mengalami dan menghadapi kesulitan hidup karena mereka mempertahankan iman mereka kepada Tuhan Yesus, Paulus sebagai penulis kitab surat Roma mengingatkan mereka
bahwa mereka tidak seharusnya menyesal menjadi umat Tuhan hanya karena kesulitan kehidupan yang mereka hadapi pada saat itu. Bahkan ketika Tuhan seperti berdiam diri dan tidak menjawab doa mereka, mereka harus tetap percaya bahwa Tuhan itu hadir dalam kehidupan mereka. Maka dari teks ini, jemaat yang terkasih, ada 3 hal yang bisa kita dapat. Pertama, kemuliaan yang akan datang itu melampaui penderitaan yang kita alami saat ini. Karena kita tetap setia mempertahankan iman kita dan tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Pesan yang kedua, kita tidak pernah sendirian, jemaat yang terkasih, dalam memikul beban kita. Tetapi ada Roh Kudus yang menyertai kita dan membantu kita untuk berdoa, mengungkapkan apa yang menjadi perasaan dan permohonan kita kepada Tuhan kita. Pesan yang ketiga, Tuhan selalu bekerja untuk menyatakan yang terbaik bagi kita yang dikasihinya. Sekalipun kondisi yang kita lihat sering tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi percayalah, bahwa umat pilihan Tuhan tidak pernah kehilangan kasih Tuhan. Ini telah terbukti bagaimana Kristus yang telah rela mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Apalagi setelah kita menjadi anak-anaknya, pastilah kasih Tuhan itu tetap melimpah dalam kehidupan kita. Tuhan akan tetap hadir dalam setiap penderitaan kehidupan kita. Untuk itu, setelah mendengar firman Tuhan ini, masihkah kita ragu akan kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita? Saudaraku, pada hari ini, apabila ada di antara kita yang sedang menghadapi kesulitan hidup, merasa menderita, sesak karena kesulitan, karena masalah-masalah pergumulan kehidupan, apakah karena itu kesehatan yang tidak kunjung membaik, apakah itu karena masalah ekonomi, atau juga masalah keluarga, bisa jadi juga masalah pekerjaan. Hari ini firman Tuhan berkata, janganlah putus asa, sebab Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah membiarkan kita sendirian. Bahkan ketika kita berada dalam bahaya maut sekalipun, kasih-Nya tidak terpisahkan dari kita. Lihatlah pengharapan dan kemuliaan yang telah kita terima di dalam Dia. Janganlah pandangan kita hanya terfokus atas dunia yang fana ini, atas masalah-masalah yang kita hadapi. Sebaliknya, arahkan pandangan kita, fokus kita kepada janji Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu, jemaat yang terkasih, saudaraku semua, jika kita mengalami penderitaan, itu merupakan bagian proses pemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita untuk masa depan kita. Demikian yang menjadi sapaan teduh kita. Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan untuk kita mampu melakukannya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengar sama-sama. Yang tetap mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang selalu hadir dalam sepanjang kehidupan kami, dalam musim-musim kehidupan kami, bahkan dalam penderitaan, kesesakan yang kami alami. Tuhan selalu hadir, bahkan Tuhan memberikan pertolongan. Untuk itu Bapa, ingatkan kami selalu, tuntun kami selalu, agar selalu hanya berserah dan mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Ya Bapa, pada kesempatan ini juga kami mau bersama berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di GBKP Rungkun Parindu dan juga Perminggun Ngabang Sungai Asam di Kalimantan Barat. Terima kasih Tuhan buat anak-anak-Mu ini yang tetap setia dalam melakukan pelayanan yang Tuhan sudah aturkan dalam kehidupan bergereja. Maka mari Tuhan berkati baik pendeta kami bersama dengan keluarga, pertua diaken kami, juga seluruh guru KKR dan para pelayan yang tergabung dalam pengurus-pengurus ataupun tim-tim dan panitia. Biarlah kiranya Roh-Mu yang tetap berkuasa atas mereka, agar kiranya mereka tetap boleh melakukan pelayanan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan, membawa setiap umat-Mu untuk berjumpa dengan Engkau Tuhan kami. Dan kami juga berdoa buat seluruh umat-Mu, jemaat GBKP Rungkun Parindu dan juga Perminggun Ngabang Sungai Asam. Juga Tuhan memberkati mereka, agar kiranya mereka tetap boleh kuat dalam menjalani kehidupan ini dengan segala tantangan dan pergumulannya. Ajari setiap anak-anak-Mu ini tetap setia hanya berseru kepada Engkau Tuhan. Apabila pada saat ini ada yang sedang sakit dalam pergumulan berat, ataupun masalah-masalah kehidupan, tolong mereka Tuhan, agar mereka tetap setia dan percaya bahwa ada pertolongan dalam Engkau Tuhan kami. Maka dari itu Tuhan,
gerejamu GBKP Runggun Parindu, juga Permingguan Ngabang Sungai Asam. Kami serahkan hanya dalam tangan-Mu saja. Berkati program-program pelayanan mereka, agar mereka tetap boleh menjadi garam dan terang di sekitar mereka dan juga bagi dunia ini. Dan terima kasih juga Tuhan buat seluruh kami yang tetap setia mengikuti Sapaan Teduh Klasis Jakarta Kalimantan. Berkati setiap kami diberikan kekuatan kesehatan, terkhususnya ketika menjalani hari ini, agar hikmat kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan yang menuntun kami dalam melakukan semua aktivitas kami. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu, dan juga ampuni kami akan salah dosa kami, supaya kami tetap layak datang ke hadirat-Mu, menerima berkat-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan kami, yang sudah mengajari kami semua dalam doa Bapa kami, bersama-sama kami mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, selamat beraktivitas, tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati.